Sahabat yakin bahwa kiamat akan terjadi di masa mereka hidup. Energi yang keluar, dampak yang keluar akibat dari penyampaian Rasul yang seperti itu berkaitan tentang akhir zaman, menjadikan para sahabat itu total dalam hidup, total dalam beribadah, total dalam berjuang, total dalam bersedekah, total dalam berinfak, total dalam berihsan, total dalam hidup mereka. Ini energi akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Ibarat ma'asyiral muslimin wal muslimah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ayat yang dibacakan oleh guru kita, surat Al-Anbiya, ayat yang pertama tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba, sudah semakin mendekat, linnas, kepada seluruh manusia, hisabuhum, hari mereka akan mengalami hisab. Semua yang mereka buat, mereka akan ditanya dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Udah dekat. Semua orang-orang kaya yang merasa kekayaannya akan bisa menjamin hidupnya dan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat, orang-orang kaya ini makin dekat untuk dihisab. Semua para penguasa, atas apa yang mereka lakukan selama mereka berkuasa, sudah semakin dekat masa mereka akan dihisab. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sementara kondisi orang-orang yang hidup saat hari hisab itu makin dekat, saat kiamat semakin dekat, fi ghaflatin, dalam keadaan lalai, mu'ridun, lagi berpaling. Ayah bunda semua, Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranil Azim mengutip tentang ayat ini hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang rincian atau tafsir ma'thur bil ma'thur ayat dengan hadis berikut ini. Apa makna ghaflatin mu'ridun? Berikut ini. Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas minad dunya illa hirsa wa la yazduna minallah illa bu'da. Ini tafsir ma'thur bil ma'thur, tafsir ayat dengan hadis. Iqtarabatis sa'ah, ketika kiamat semakin dekat. Kondisi manusia saat kiamat semakin dekat, wala yazdadun nas minad dunya illa hirsa. Jadi ghaflah dalam ayat illa hirsa ini. Kondisi manusia ketika kiamat semakin dekat, mereka semakin semangat memburu dunia. Mereka semakin semangat memburu harta, jabatan, wanita, pangkat, kekuasaan, fi ghaflah, sehingga mereka lalai. Kemudian mu'ridun ditafsir oleh Rasulullah SAW, wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara hubungan mereka dengan Allah makin berjarak jauh, makin tidak mesra dengan Allah. Ini kondisi umum manusia ya, kondisi umum manusia. Tentu saja ada pengecualian dan kekhususan tentang hamba-hamba Allah yang beriman di akhir zaman. Makin dekat kiamat, makin greget dia kepada Islam. Makin dekat kiamat, makin ngecreng imannya. Makin dekat kiamat, makin kental akidahnya, makin hebat ibadahnya. Tentu ini tidak banyak jumlahnya. Secara umum manusia tuh kayak tadi itu, semakin rakus dengan dunia, semakin hanyut oleh
dunia, kemudian di satu sisi hubungan mereka dengan Allah semakin jauh. Mu'ridun, berpaling, dikasih tahu udah dekat kiamat apa? Dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya, lulu ada yang tu ayatnya. Tahu ibu, lulu ada yang tu ayatnya. Makan oleh kamu, telan bulan-bulan. Itu hadis, itu ayat, hanya dipakai oleh orang-orang terkebelakang cara berfikirnya. Kita harus realistis, kita harus lihat keadaan. Dunia sedang menantang kita, maka kita harus jemput masa depan. Ketika diberitahu bahwa sudah semakin dekat kiamat, jadi benar-benar Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Mustafa Umar tadi, makin dekat kiamat, orang-orang spesial lah yang akan mau duduk mendengarkannya. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis-hadis beliau tentang akhir zaman, Bapak Ibu, ketika kiamat semakin dekat, sangat sedikit ulama dan dai dari umatku yang menyampaikan kepada umat manusia tentang tanda-tanda kiamat. Makin sedikit. Dan ibu bapak setelah mendengarkan kajian ini nanti, setidaknya 1 hari ini saja dulu, belum lagi besok, bapak ibu sudah meyakini mande somoi dui baru sekali ko mendengar baru. Bapak ibu akan mengucapkan kalimat ini insya Allah. Karena di mana-mana saya duduk, rata-rata masyarakat muslim di mana berada akan berkata begitu. Sudah banyak saya ikut pengajian, sudah banyak saya bermajelis ilmu, baru kali ini mendengarkan uraian begini ini. Hamba Allah yang kami muliakan, saya bersyukur di depan saya ada ahli-ahli ilmu, di depan saya ada guru-guru kita. Tadi saya sampaikan kepada mereka, ini adalah rezeki buat saya. Tolong ketika ada yang saya sampaikan tidak benar, tidak sahih, luruskan saya. Saya menunggu, saya siap untuk merubah meralatnya. Toh ini sifatnya ada pertanggungjawab sampai ke akhirat, gak boleh dibiarkan. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada saya sehingga satu persatu para alim ulama kita berkenan mendengar ini, sehingga materi ini secara bertahap dan pasti mengalami masa uji dan juga diperbaiki, diluruskan, diuji, diperbaiki, diluruskan. Hamba Allah yang kami muliakan, kita cerita tentang akhir zaman. Betulkah kita sudah di akhir zaman sekarang? Betul Bu? Bu yakin? Bisa yakinnya gimana ceritanya nih? Udah banyak kejadian. Subhanallah. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah ada dengarkan kajian saya di YouTube. Alhamdulillah. Pantesan. Yang Bapak gimana? Masya Allah. Jadi greget inilah menjadikan Bapak Ibu punya energi datang kemari ya. Bahkan saya dengar dari Sumatera Barat pernah diadakan di Nurul Iman, ini pengajian seperti ini di Nurul Iman, membludak Pak. Besok mereka minta lagi, kalau nggak salah tanggal 18 Februari. Cuma sayang belum dalam bentuk seminar, masih dalam bentuk tabligh akbar. Kalau bentuk seminar ini nanti akan insya Allah Ta'ala akan jauh lebih rinci, dan ini akan mengantarkan kepada pemahaman yang bulat bismillah ta'ala. Dan yang paling penting itu besok. Yang paling penting itu besok, apa yang harus kita lakukan hari ini, apa yang mesti kita siapkan. Saya berharap Bapak Bupati yang mulia dapat bertahan sampai besok. Alim ulama kita, ustaz-ustaz kita hendaknya bisa bertahan sampai selesai. Kenapa? Saat materi ini selesai, action. Dari sekarang kita harus melakukan apa-apa yang sewajibnya kita lakukan, apa-apa yang seharusnya kita persiapkan. Dan semoga media kita yang ada ini menjadi penyebar dan penyalur nasihat dan risalah ini kepada umat Islam secara luas, baik di Indonesia ataupun di luar negara, insyaallah ta'ala.
Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu kita untuk sesi pertama sampai jam 10. Sampai jam 10. Maaf, jam saya tadi ketinggalan dan saya tidak melihat ada jam di sini. Sudah jam berapa? Tinggal 40 menit lagi. Masya Allah, waktu yang sangat sedikit. Padahal tadi saya sampaikan pada panitia, setiap satu sesi selesai kita buka diskusi. Nah ini ada 40 menit tersisa, kita manfaatkan saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebenarnya kalau Bapak buka, Ibu buka buku-buku hadis tentang ahaditsul fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman. Sebab hadis ini ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang hasan li ghairi, dan juga ada yang dhaif. Tetapi ahaditsul fitan ini dimuat di kitab Sahih Bukhari, dimuat dalam kitab Sahih Muslim, dan di dalam hadis-hadis kumpulan hadis sahih lainnya, silsilah al-hadis as-sahihah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya sempat bermulazamah menamatkan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama salah seorang Syekh Al-Muhaddith. Mungkin Ustaz kami yang mulia kenal dengan beliau, dia adalah orang Sudan, Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani. Kenal ya Ustaz ya? Saya bermulazamah dengan beliau menamatkan kitab ini. Luar biasa Bapak Ibu yang kami muliakan. Saya tanyakan kepadanya ketika masuk dalam bab hadis-hadis fitnah akhir zaman, saya beranikan diri, ya Syekh, wahai guru besar. Syekh itu panggilan untuk guru besar. Wahai guru besar, beliau satu di antara 40 ulama ahli hadis kelas dunia. Hadis-hadis fitnah akhir zaman ini, apakah untuk sekarang sudah layak kita menyebutkannya atau untuk masa-masa yang akan datang nanti-nanti? Jawaban beliau apa? Dia mengatakan begini, kalau bukan zaman kita ini, maka zaman siapa lagi? Kalau bukan untuk sekarang, maka untuk kapan lagi? Hadis-hadis fitnah akhir zaman hidup di zaman ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan ini saya membulatkan hati, membesarkan tekad, bismillah. Saya akan beranikan diri menyampaikan materi tentang akhir zaman karena sedikit penyampaian dai ulama tentang akhir zaman ini. Dan saya mulai dulu dari wilayah keluarga saya, kemudian jamaah saya di kota Payakumbuh, ya. Kemudian ketika dakwah ini mulai dijemput keluar, ternyata yang paling pertama menjemput dakwah saya adalah Malaysia. Saya mulai ke Malaysia sebelah timur, habis dikancahi semua. Kemudian merembes ke Malaysia Semenanjung Melayu. Yang terakhir kemarin ini langsung Mufti Selangor yang membuka acara seperti ini di salah satu gedung mewah, mereka punya gedung dakwahnya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, untuk menekankan bahwa hadis-hadis akhir zaman ini berlaku di zaman kita sebenarnya tidak sulit. Saya sudah mempunyai metodologi, semoga Allah menambahkan lagi ilmu kita semua dan ilmu saya. Satu, karena setiap saya membacakan hadis, saya membacakan riwayat, nas, saya akan langsung larikan kepada fakta. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu data-data yang ada, ya, serta apa-apa yang bisa meyakinkan Bapak Ibu semua. Kalau para sahabat di saat Nabi menceritakan kepada mereka tentang akhir zaman, tentang kiamat-kiamat, seperti kata Ustaz Mustafa Umar tadi, sahabat yakin bahwa kiamat akan terjadi di masa mereka hidup. Energi yang keluar, dampak yang keluar akibat dari penyampaian Rasul yang seperti itu berkaitan tentang akhir zaman, menjadikan para sahabat itu total dalam hidup, total dalam beribadah, total dalam berjuang, total dalam bersedekah, total dalam berinfak, total dalam berihsan, total dalam hidup mereka. Ini energi akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim.